Halo, salam sejahtera buat semua. Lanjut kita akan bicara tentang watak media sosial yang perlu kita kenali dan kita perhitungkan saat kita menulis ulasan film di media sosial kita. Kita sudah terbiasa menulis dan menyampaikan gagasan di media sosial, di media digital, secara daring, dan itu menyebabkan ada banyak pemikiran tentang bagaimana sih menulis yang tepat di media sosial agar punya dampak, impact gitu yang maksimal atau optimal gitu ya. Eh, Tentu saja kita tahu bahwa ada banyak ragam platform digital. Kita akan bicara hal-hal yang umum saja dan sering dipakai oleh orang platform digitalnya, dan kita coba ulik bagaimana itu memengaruhi cara penulisan atau cara mengulas kita. Pertama, blog ya, itu adalah sebuah platform yang sudah lama. Pada dasarnya dia semacam substitusi atau pengganti dari media cetak. Biasanya orang memasuki blog dengan pikiran menulis sebagaimana layaknya pada media cetak. Setidaknya di awal-awal banyak begitu, walaupun kemudian banyak yang bilang, oh jangan begitu, namanya media daring itu harus nulisnya ringkas dan eh, langsung dan sebagainya dan sebagainya. Ada benarnya, tetapi saya kira kemudian blog juga harus dibandingkan dengan platform media digital lain dan media sosial yang sekarang kita sangat lazim gunakan gitu ya. Maksud saya begini, blog sekarang itu seolah menjadi sebuah media pengganti cetak, tetapi seluruhnya dikelola secara mandiri, penerbitan lah, secara online, dan langsung mendapatkan respon. Biasanya itu yang membuat orang senang dengan blog. Biasanya blog juga cukup personal. Blog tidak harus kata, tetapi banyak platform untuk blog itu memang sangat membuka ruang buat media tulisan. Jadi nggak hanya gambar, foto, video, bahkan biasanya misalnya platform blog kayak WordPress itu gambar mudah ya disisipkan. Tetapi kalau untuk menayangkan video biasanya dicantelkan dengan eh, platform yang lain, yaitu yang paling sering misalnya YouTube. Nah, saya fokus pada penulisan. Penulisan di blog biasanya juga sekarang diperlakukan sebagai penulisan personal dan bisa jadi panjang. Jadi kayak nulis artikel di majalah dan mirip kayak nulis kolom buat media daring pun sekarang gitu ya. Misalnya ada beberapa media daring, media online yang menyediakan rubrik kolom. Kolom ahli ataupun kolom ya kita semua kita gitu. Diharapkan penulisannya itu sesuai kaidah penulisan, dan biasanya orang bisa panjang sekali tetapi tidak lantas membuat misalnya leluasa juga untuk ngalor ngidul. Ya sebetulnya dalam praktik bisa ngalor ngidul, tapi apakah pembaca membacanya? Ya cuma memang blog itu bisa nulis panjang. Katakanlah misalnya kalau pakai standar bandingan ya, cetak di Indonesia itu kan biasanya 3 halaman, 2 halaman gitu ya. Bisa jadi sama itu kalau di blog atau di kolom daring. Tapi kita lihat misalnya platform yang lain di medsos itu ada beberapa yang juga bertumpu pada kata, artinya pada tulisan, tapi sangat berbeda wataknya. Misalnya blog itu mirip dengan Facebook karena Facebook tidak membatasi benar jumlah karakter yang boleh tampil, tidak seperti di Instagram ataupun di Twitter. Nah, Twitter bisa jadi lebih banyak digunakan dalam wataknya sebagai media kata-kata, walaupun dia bisa menyertakan juga gambar dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat Twitter itu dia lebih banyak digunakan sebagai medium kata. Nah, cuma bedanya dengan Facebook dibatasi kan, hanya 240
aksara gitu ya, 240 karakter. Tetapi ada banyak cara untuk menyiasatinya, nanti kita ulik satu-satu dalam klip yang lain. Nah, dengan demikian mengulas film itu bisa memperhitungkan dengan medsos apa yang kita akan gunakan. Pengalaman saya di Facebook, sepanjang tulisannya itu personal atau punya perspektif pribadi, maka panjang pun malah menjadi lebih diperhatikan. Banyak engagement terjadi pada saat nulis panjang ketika perspektif pribadi kita secara kuat muncul, lahir di situ. Nah, tetap saja kita rujukan pada kaidah menulis pada umumnya, terutama untuk publik luas. Kaidah menulis di Facebook itu walaupun boleh ngalur ngidul, dimungkinkan ruangnya, tetapi tentu saja lebih baik apabila kita memperhitungkan bagaimana pembaca bisa terbawa atau hanyut oleh tulisan kita. Misalnya dipecah menjadi paragraf-paragraf pendek. Kalau dicetak itu biasanya mengacu pada satu paragraf itu 5 atau 6 baris lah. Nah, 5-6 baris ketikan. Lalu paragraf-paragraf itu juga jernih dan jelas, menampilkan satu pokok pikiran, tidak ruwet dengan berbagai pikiran simpang siur. Satu pokok pikiran, satu paragraf. Satu pokok pikiran, satu kalimat, itu juga penting. Jadi walaupun misalnya panjangnya bisa panjang sekali, tetapi pembaca Facebook itu bisa juga terbawa dengan nikmat gitu. Beda halnya dengan Twitter, itu dia harus memecah menjadi unit-unit yang lebih kecil lagi kan. Dan apakah tidak bisa menulis panjang? Bisa, tetapi juga Twitter menjadi peluang atau kesempatan untuk menulis ringkas, pendek, dan padat. Dan tulisan mini seperti itu bukan berarti tulisan yang di bawah standar atau di bawah mutunya dengan tulisan panjang. Seringkali tulisan mini seperti yang disediakan oleh Ruang di Twitter itu adalah mencapai kualitas tulisan yang sempurna. Oke, dan nanti kita juga akan bicara lebih lanjut soal bagaimana menyiasati masing-masing platform medsos tersebut ya. Tapi secara umum kita bisa lihat bahwa banyak hal yang bisa kita gali sebetulnya dengan keterbatasan yang disediakan oleh medsos untuk menuliskan ulasan kita terhadap sebuah film. Sampai di sini dulu, pamit sementara. Salam, saya Hikmat Darmawan, selamat mengulas film dengan asik ya.